Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Si No Evil Part 2. Film ini rilis pada tahun 2014. Sebelum mulai, boleh dong untuk klik tombol like dan subscribe-nya guys. Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan dua orang karyawan rumah sakit, yaitu Amy dan Seth. Yang mana pekerjaan Amy dan Seth ini merupakan tukang otopsi mayat. Dan pada hari ini adalah hari ulang tahun Amy. Karena hal itu, Seth pun memberikan sedikit kejutan untuk Amy. Sebenarnya Amy akan mengadakan pesta kecil-kecilan malam ini bersama teman-temannya. Tentu saja Amy mengajak Seth untuk bergabung bersamanya. Sayangnya Seth menolaknya, karena Seth malam ini akan lembur. Di rumah sakit ini mereka tak hanya berdua saja. Di sana juga ada atasan mereka yang bernama Holden. Tak lama kemudian Amy pun berpamitan untuk pulang, karena jam kerja Amy sudah selesai. Tak berselang lama mereka bertiga mendengar berita bahwa ada seorang kopet membunuh 9 orang di Hotel Blackwell. Kopet itu bernama Jacob. Kabar baiknya Jacob sudah tewas, dan beberapa jasad akan dikirim ke rumah sakit ini untuk diotopsi, termasuk jasad Jacob. Mendengar itu, Amy pun memutuskan untuk ikut lembur bersama Seth. Sebenarnya Seth menyukai Amy, namun Seth belum siap untuk mengungkapkan perasaannya. Tak lama kemudian jasad Jacob pun tiba di rumah sakit ini. Dengan gercep, Amy dan Seth pun langsung membawa jasad Jacob ke ruang otopsi. Setelah sampai di ruang otopsi, inilah yang terjadi. Seth mengatakan itu wajar saja, itu hanyalah muntahan mayat. Karena kejadian tadi, Amy pun pergi untuk membersihkan wajahnya. Namun tiba-tiba saja ternyata itu hanyalah teman-teman Amy memberikan sebuah kejutan untuk Amy. Teman-teman Amy diantaranya adalah Kayla, Tamara dan pacarnya Tamara yaitu Carter, dan abangnya Amy yaitu Will. Tak berselang lama Seth pun datang. Karena hal itu Amy pun langsung memperkenalkan Seth dengan teman-temannya. Tak lama kemudian Seth pun pergi. Di sisi lain Tamara bertanya ke Holden, apakah benar jasad Jacob berada di rumah sakit ini? Holden pun menjawab, ya, jasadnya saat ini berada di ruang pendingin. Mendengar itu, Tamara pun mengajak Carter untuk pergi melihat jasad Jacob. Tak lama kemudian Amy dan Will bertengkar. Amy dan Will bertengkar karena Will tak setuju Amy bekerja di rumah sakit ini. Karena kejadian ini, Amy pun merajuk. Amy. Well, just ease off. Sementara itu, Tamara dan Carter sudah sampai di ruang pendingin mayat. Rencananya Tamara dan Carter akan mantap-mantap di dekat jasad Jacob. Namun inilah yang terjadi. Why'd you do it? How can they move the body? Let me see. Tamara yang berhasil kabur mencoba mencari bantuan, dan Holden pun mendengar suara teriakan Tamara. Hingga pada akhirnya sementara itu Amy, Will, dan Kayla dikejutkan dengan hilangnya jasad Jacob. Hingga pada akhirnya mereka pun menemukan jasad Carter. Karena hal ini mereka pun menjadi ketakutan. Setelah itu mereka pun mencari keberadaan Tamara. Di tempat lain, Seth yang baru saja selesai kerja, ia mencari keberadaan Amy dan kawan-kawan. Kembali ke Amy. Tak lama kemudian Amy dan kawan-kawan menemukan jasad Holden.
Tak berselang lama, Amy dan kawan-kawan tanpa sengaja bertemu dengan Tamara. Di sana Tamara mengatakan bahwa Jacob masih hidup dan dialah yang membunuh Carter. Mendengar itu mereka pun berencana akan pergi dari rumah sakit ini. Sementara itu Seth diserang oleh Jacob. Syukurnya Seth berhasil lolos. Hingga pada akhirnya Seth pun bertemu dengan Amy dan kawan-kawan. Namun tiba-tiba saja sialnya pada saat itu mereka kabur secara terpisah. Amy kabur bersama Will, Seth kabur bersama Tamara, sedangkan Kayla sendirian. Pertama-tama yang harus tewas adalah Kayla. Sementara itu Seth dan Tamara terus berusaha mencari jalan keluar. Sayangnya beberapa jalan keluar sudah diblok oleh Jacob. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun sembunyi di sebuah ruangan. Tak lama kemudian Jacob pun datang. Dan tanpa mereka sadari, ternyata di ruangan sebelah ada Amy dan Will. Hingga pada akhirnya syukurnya Seth, Will, dan Amy berhasil kabur. Namun tiba-tiba saja beberapa saat kemudian Amy mendengar suara Will meminta tolong. Karena hal itu Amy dan Seth pun akan pergi menolong Will. Hingga pada akhirnya syukurnya mereka berdua berhasil kabur. Namun si Jacob tak menyerah begitu saja dalam upaya membunuh Amy dan Seth. Hingga pada akhirnya Amy dan Seth pun sembunyi di sebuah ruangan. Di ruangan inilah Amy mengobati luka Seth. Di sini pula Seth mengungkapkan perasaannya kepada Amy. Tak lama kemudian Amy melihat sebuah jendela. Karena hal itu Seth pun menyuruh Amy untuk kabur dan mencari bantuan. Sedangkan Seth akan menahan Jacob. Tak lama kemudian Amy kembali lagi ke ruangan itu. Karena Jacob saat ini berada di luar. Hingga pada akhirnya Amy dan Seth pun berencana akan kabur melalui pintu samping. Namun kini yang tersisa hanya Seth saja. Karena tak ada pilihan lain, Seth pun memutuskan untuk melawan Jacob. Setelah berhasil mengalahkan Jacob, Seth pun berencana akan kabur. Namun dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.